Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Redi Muridun di part 4. Video kali ini saya akan membahas tentang industri syariah dan prinsip syariah di pedagang pasar. Simak videonya. Nah, industri syariah adalah sektor ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Industri ini mencangkup berbagai bidang seperti perbankan, asuransi, pasar modal, properti, pariwisata, hingga makanan dan minuman halal. Berikut adalah poin-poin penting terkait materi industri syariah. Nah, yang pertama ada prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi. Industri syariah didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu larangan riba atau bunga. Setiap bentuk pengambilan keuntungan dari uang secara pasif dilarang. Larangan gahar, ketidakpastian, transaksi harus transparan dan bebas dari unsur-unsur spekulasi. Larangan masyir atau judi, aktivitas ekonomi yang bersifat spekulatif atau berbasis keberuntungan dilarang. Kehalalan produk, semua produk yang diperdagangkan harus halal berbasis kemitraan, mengedepankan keadilan dan kesejahteraan antara semua pihak dalam transaksi. Yang kedua, sektor-sektor dalam industri syariah. Satu, perbankan syariah. Produk seperti tabungan, deposito, pembiayaan, dan investasi menggunakan akad-akad seperti mudharabah, murabahah, ijarah, dan musyarakah. Yang kedua, pasar modal syariah. Saham, suku, atau obligasi syariah, dan reksadana yang mematuhi prinsip syariah. Yang ketiga, asuransi syariah atau takaful. Sistem asuransi yang berbasis konsep berbagi risiko atau tabaruk. Yang keempat, makanan dan minuman halal. Produk yang memenuhi standar halal dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kelima, pariwisata syariah. Layanan wisata yang mematuhi nilai-nilai Islam seperti makanan halal, fasilitas ibadah, dan lingkungan ramah keluarga. Yang keenam, properti dan keuangan syariah. Investasi properti berbasis akad syariah dan pembiayaan rumah tanpa riba. Yang ketiga, manfaat industri syariah. Memberikan alternatif ekonomi yang adil dan inklusif, memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, menarik perhatian masyarakat global, terutama di negara-negara mayoritas muslim, mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan melalui prinsip tanggung jawab sosial. Yang keempat, tantangan dan peluang. Tantangan, pemahaman masyarakat yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang syariah, regulasi yang belum seragam di beberapa negara. Peluang meningkatkan kesadaran masyarakat muslim terhadap keuangan dan produk halal. Pasar global yang terus berkembang untuk produk dan layanan berbasis syariah. Dukungan teknologi untuk memperluas akses dan efisiensi layanan. Berikut adalah materi tentang prinsip syariah bagi pedagang di pasar yang mencakup nilai-nilai Islam dalam berbisnis dan berdagang. Prinsip syariah pedagang di pasar. 1. Kejujuran.
Pedagang harus jujur dalam menyampaikan informasi tentang barang dagangan seperti kondisi, kualitas, atau harga. Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan syuhada di akhirat. Riwayat Tirmizi. Yang kedua, amanah. Menjaga kepercayaan pembeli adalah kewajiban pedagang. Tidak boleh menipu, manipulasi, atau menyembunyikan cacat barang. Amanah adalah salah satu sifat yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang setiap aktivitasnya. Larangan penipuan atau gharar dan tadis. Islam melarang praktik penipuan seperti gharar, menjual barang yang tidak jelas spesifiknya, tadis, menipu dengan menyembunyikan cacat barang atau memberikan kesan palsu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menipu maka dia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, keadilan. Pedagang harus bersikap adil dalam menentukan harga dan tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Harga harus mencerminkan keadilan untuk kedua belah pihak. Yang kelima, menghindari riba. Transaksi yang melibatkan riba atau bunga atau keuntungan berlebihan yang tidak sah dilarang dalam Islam. Misalnya penjual barang dengan harga yang tidak wajar untuk mencari keuntungan besar. Yang keenam, tidak menimbun barang. Praktik penimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar dilarang. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang menimbun barang kecuali orang yang berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, etika dalam kompetensi. Etika kompetensi di pasar harus dilakukan secara sehat tanpa merugikan pedagang lain, misalnya dengan menjelekkan barang dagangan mereka atau monopoli pasar. Yang kedelapan, memberikan takaran dan timbangan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Quran Surat Al-Isra ayat 35. Menimbang barang secara jujur adalah kewajiban pedagang. Yang kesembilan, berorientasi pada kemanfaatan dagangan, bukan hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga memberikan manfaat kepada orang lain. Pedagang yang menjual barang yang halal dan bermanfaat akan mendapatkan keberkahan. Yang ke-10, berdoa dan tawakal. Setiap usaha harus disertai doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja dan bersungguh-sungguh. Hadis riwayat. Adapun penerapan prinsip syariah di pasar. 1. Menjual produk yang halal dan baik. Kedua, menjaga etika berdagang seperti ramah kepada pembeli. Yang ketiga, menghindari praktik spekulasi atau penjudian dalam transaksi. Yang keempat, selalu menjaga akhlak mulia seperti senyum, sabar, dan tidak mudah marah. Prinsip ini tidak hanya membawa keberkahan dan tidak mudah marah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membawa keberkahan dalam usaha, tetapi juga membantu pedagang meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Adapun etika dalam berdagang. 1. Berdoa sebelum memulai perdagangan, memohon keberkahan dan kelancaran. Yang kedua, tidak melalaikan kewajiban ibadah. Yang kedua, tidak melalaikan kewajiban ibadah, tetapi menjalankan salat 5 waktu meski sedang berdagang. Yang ketiga, berperilaku ramah kepada pelanggan, bersikap baik, sopan, dan menghormati pembeli. Yang keempat, mengutamakan akhlak mulia, selalu menampilkan kejujuran
tanggung jawab, dan kesabaran. Yang kelima, tidak memaksa pembeli, memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memutuskan. Nah, di sini saya sedang bersama salah satu pedagang tradisional di Kota Baru dengan kakak siapa? Mirna Jana. Baik Kak, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bisakah kakak cerita sedikit usaha apa yang kakak jalankan ini? Ya, seperti yang dilihat ini fashion seperti baju dewasa dan anak-anak. Oke, baik. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak menerapkan kejujuran dalam usaha ini? Ya, saya menerapkan kejujuran seperti baju ini harganya 150 sesuai kualitas dan bahannya juga bagus. Baik, kakak ada pertanyaan ketiga. Apakah kakak mempunyai aturan tertentu agar proses berbisnis sesuai dengan prinsip syariah? Ya, saya tidak memakai larangan riba dan etika bisnis dalam berjualan. Nah, kesimpulannya, prinsip syariah dalam berdagang menekankan pentingnya kejujuran, keadilan, transparansi, dan menjaga amanah dalam setiap transaksi. Pedagang harus memastikan barang yang dijual halal dan thayyib, menghindari praktik riba, gharar, serta kecurangan dalam bentuk apapun. Etika dagang seperti bersikap ramah, tidak memaksa pembeli, dan tidak melalaikan ibadah juga harus diterapkan untuk menjaga keberkahan dan kepercayaan. Dengan menjalankan prinsip-prinsip ini, pedagang tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan pahala di akhirat. Hal ini berkontribusi pada terciptanya pasar yang sehat, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.